Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya saya kalau bikin video tuh kok jarang yang ngeliat ya? Apa karena videonya kurang bagus? Apa karena saya kurang ganteng? Apa karena apa ya? Ya, Tapi mudah-mudahan yang melihat video ini dapat berkah. ya nanti semoga terbuka hatinya yang melihat. Lihat-lihat. Yang nggak punya duit mudah-mudahan rezekinya ditambah. Yang duitnya udah banyak mudah-mudahan ditambah lagi. Yang lagi doa nyari jodoh mudah-mudahan dikabulin. Yang udah punya istri mudah-mudahan ditambah. Tambah apanya? Kalau udah punya istri yang menjadi keluarga sakinah wadah warohmah, biar tambah berkah, anak-anaknya langgeng semua rezekinya. Gitu. Biar ditambah rezekinya, biar istrinya tuh ditambah. Istrinya ditambah ya. Solehahnya itu. Iya, kalau tambah doang nanti bermacam-macam. Kalau ditambah istri lagi ntar ya. Istrinya malah tambah marah yang udah ada. Malah bukannya malah tambah soleh, malah tambah gedek ibu. Kalau istrinya ditambah. Nah ini kan kita pas mau lebaran begini nih kadang-kadang kita tuh yang kita pikirin baju. Kadang-kadang biasanya tuh baju. Tapi kadang-kadang kita kalau beli baju tuh suka kadang-kadang nggak puas. Misalnya, nih kayaknya nih baju yang warna biru bagus nih. Coba deh beli, akhirnya udah dibeli. Udah dibeli dicoba di rumah. Kok nih baju jelek ya? Makanya kalau baju nih. Kalau lagi habis beli, langsung kita baca doa, semoga bermanfaat. Jadi nanti sampai rumah tambah lebih bagus. Padahal udah baca doa, udah baca bismillah. Iya bismillah kan kadang-kadang beda lagi namanya setan, iblis kan masih bisa masuk. Orang yang soleh aja masih bisa masuk, apalagi cuma biasa aja. Nah kadang-kadang nih udah kurang puas nih beli baju yang biru. Coba siapa tahu nih kalau beli baju yang merah nih bagus nih kelihatannya nih. Orang-orang pakai baju merah bagus, masa gue pakai baju merah nggak bagus sih? Akhirnya beli baju yang merah. Beli di online baju yang warna merah. Pas udah sampai nih udah online kirimannya udah datang, dicoba. Dibuat ngaca-ngaca. Kok nggak bagus ya, kelihatannya jelek ini. Akhirnya udah beli baju yang biru, beli baju yang merah, beli baju yang warna-warni. Tetap aja jelek. Ya itu emang udah jalannya. Semua kan. Itu emang orangnya jelek kali. Semuanya itu dari jalannya aja. Semuanya kalau kitanya ribet, nanti ya Allah kan maha tahu. Apa di dalam hati pikirannya itu ada mengetahui. Mau buruk, mau negatif, mau positif, itu mengetahui. Gitu. Nah itu namanya itu kurang bersyukur. Kita tuh udah dikasih, bisa beli baju warna biru, dikasih. Kita pengen warna merah, dikasih. Kita pengen yang baju yang warna belang-belang, dikasih. Tapi kita tetap nggak bersyukur, nggak puas. Nah itu padahal orang lain belum tentu bisa beli baju sampai banyak begitu. Kadang-kadang mau beli baju satu sampai nungguin setahun. Nungguin nanti setahun dapat THR baru bisa beli baju. Beli baju satu juga udah alhamdulillah, padahal itu bajunya baju yang reject itu, yang dijual murah. Tapi alhamdulillah. Nah kadang-kadang kita beli bajunya udah bisa beli baju banyak yang bagus, tapi nggak bersyukur, dianggapnya jelek semua. Baju yang biru jelek nih, merah jelek, yang belang jelek. Nah itu padahal semestinya nggak begitu ya Bu, harusnya bersyukur. Tapi kadang-kadang bersyukurnya itu orang itu kalau ini kelihatannya mudah, tapi kalau saat kita praktek itu banyak. Nah kata Nabi, orang yang dicintai
Allah itu, orang yang paling dicintai Allah itu bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang yang bajunya bagus, bukan. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah, nggak harus bajunya bagus. Gue pengen dicintai sama Allah nih, pakai baju yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Nah, ternyata bukan itu. Ya, yang selalu ingat sama Allah dengan tulus ikhlas. Justru orang yang paling dicintai sama Allah itu salah satunya adalah orang yang suka sedekah. Orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Suka menolong. Misalnya temannya ada kesulitan. Aduh, gue nih mau beli baju, cuman gue nih nggak punya ongkos nih, duitnya pas-pasan buat beli baju nih. Lu nggak punya ongkos nih, gue kasih nih buat ongkos. Nah, itu nolong orang, itu disuka Allah itu begitu. Ya. Terus ada lagi orang, gue pengen beli baju nih, gue nggak punya ongkos. Lu nggak punya ongkos? Ongkos gue nggak punya, buat beli bajunya juga gue nggak ada duitnya. Lu nggak punya duit, kasih beli baju nih, kok ongkosnya juga. Nah, itu begitu, dicintai Allah itu begitu. Terus ada lagi misalnya orang nggak punya makanan, aduh gue udah 2 hari ini belum makan sate, nggak punya duit. Ya makan sate mah mahal. Ya bukan makan sate doang, gue emang belum makan apa-apa nih udah 2 hari. Nah, itu kalau orang lapar kita kasih makan, itu dapat pahala itu, Bu. Jadi itu salah satu amalan yang dicintai Allah, itu menolong orang. Atau temennya nih belum punya jodoh, gue malu nih pengen nyari jodoh, pengen kenalan sama orang, nggak berani gue. Lu nggak berani nyari jodoh, ayo deh gue tolongin deh, lu mau kenalan sama siapa, ntar gue comblangin. Nah, itu nolong orang begitu, itu yang dicintai Allah. Itu orang yang paling dicintai Allah tuh orang yang suka menolong orang. Itu artinya apa? Artinya orang itu, dia itu bermanfaat. Kalau orang menolong orang itu bermanfaat, Bu. Ya. Tapi kalau orang yang gak suka menolong itu kurang bermanfaat. Disuruh nolong kagak mau. Lu kerjain aja sendiri lu. Gua aja ngerjain sendiri, lu kagak bisa aja lu. Gua aja bisa, masa lu kagak bisa sih? Nah, itu tuh orang yang begitu tuh nggak disuka Allah tuh. Kenapa? Karena dia nggak mau nolong. Ada temennya minjem duit, Gus, gue minjem duit dong Gus, gue lagi nggak punya duit nih. Minjem mulu lu, yang kemarin belum bayar, lu makanya kerja. Minjem mulu, orang-orang aja kerja, lu malah minjem duit kerjaannya. Nah, itu begitu tuh nggak mau nolong, itu namanya nggak disuka Allah itu. Itu nanti Allah tuh di akhirat itu berfirman sama manusia, wahai manusia, dulu aku lapar, tapi engkau tidak memberi aku makan. Kata Allah begitu. Terus manusia menjawab, wahai Allah, bukankah engkau maha kaya, maha perkasa? Bagaimana kami memberikan makan kepada engkau? Kata manusia begitu. Terus kata Allah, dulu si fulan itu lapar, dia nggak punya buat makan, tapi kamu tidak mau memberi dia makan. Seandainya kamu waktu itu mau memberi dia makan, akan kau dapati aku di sisinya. Nah, jadi seolah-olah itu kalau kita memberi makan sama orang miskin itu, Bu, seolah-olah tuh kita sama juga memberi makan sama Allah. Jadi bukan kita memberi makan sama Allah, bukan begitu, tapi Allah menganggapnya itu seolah-olah memberi makan sama Allah. Kenapa? Karena begitu menghargainya Allah sama orang baik yang mau memberi makan orang miskin itu. Nah, terus Allah juga berfirman,
dulu aku haus, tapi engkau tidak mau memberiku minum. Nah terus manusia menjawab, wahai Allah, bagaimana kami memberikan engkau minum sedangkan engkau maha perkasa, engkau tidak butuh apa-apa. Terus kata Allah, dulu si fulan itu kehausan, tapi kamu nggak mau memberi minum. Seandainya dulu engkau mau memberi minum, maka engkau akan mendapati aku di sisinya. Nah artinya itu Bu, kadang-kadang kita tuh ada orang butuh sama kita. Bukan cuma dalam artian lapar ya, bukan cuma dalam artian juga tuh dia haus, tapi juga dalam keartian mungkin butuh pertolongan. Entah itu dalam bentuk makanan, minuman, atau pertolongan yang lain. Nah tapi kadang-kadang kita itu nggak mau membantu. Kadang tanpa kita sadari. Iya, kadang-kadang kita tuh yang kita pikirin cuma diri kita doang. Kita nggak mikirin kesusahan orang lain. Itu ya jangankan kita, saya aja jarang mikirin orang lain susah. Ini apa emang begitu kali Bu ya? Ya, Apalagi saya ya Bu. ya semuanya itu dengan kesadaran diri kita sendiri. Nah ini kan saya bukan ngajarin orang nih, saya juga ngingetin buat diri saya sendiri ini. Iya. Jadi Nah terus Allah ngelanjutin firman-Nya. Allah berkata begini, dulu aku sakit, tapi engkau tidak mau menjenguk aku yang sedang sakit. Terus manusia bertanya, wahai Allah, bagaimana aku menjenguk engkau, bukankah engkau yang maha kuat, maha perkasa? Terus kata Allah, dulu si fulan itu sakit, tapi kamu tidak mau menjenguknya. Seandainya kamu mau menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya. Nah jadi Bu, kalau kita tuh menjenguk orang sakit, itu kata Allah, Allah ada di sisi orang yang sakit itu. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah, ingin dekat sama Allah, ya kita datengin orang sakit. Di situ ada Allah. Nah itu. Apalagi kalau kita ikut membantu orang sakit. Nah tapi kadang-kadang kan kita kalau ada orang sakit tuh, gue jenguk, males, jauh rumah sakit tuh. Nah itu jadi kadang-kadang, padahal orang tuh kalau orang sakit tuh Bu, kalau didatengin sama saudaranya, sama tetangganya, sama siapanya itu seneng loh Bu. Ibu pernah sakit nggak? Iya, ini lagi sakit. Lagi sakit ya? Sakit apa Bu? Demam. Nah ini saya udah kemari nih datang, berarti saya udah sama juga menjenguk ini Bu ya? Iya. Sekalian bikin ini, Iya. bikin video ini. Iya, jadi dapat pahala. Nah jadi kata Allah itu, salah satu orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang mau membantu orang lain, orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau kita nggak bisa bermanfaat bagi orang lain itu, cacing aja Bu, cacing binatang itu bermanfaat Bu. Cacing jangan dikira cacing itu nggak bermanfaat, binatang itu bermanfaat. Ya kalau obat cacing dia obat panas, itu obat cacing dia obat panas. Cacing itu dia tuh di dalam tanah itu membuat tanah jadi subur. Jadi kalau orang nanam tanaman itu, kalau di situ banyak cacingnya itu tanahnya subur. Cacing. Terus bukan cuma cacing, kadang-kadang apa nih kita gedek sama binatang, apa nyamuk misalnya. Nyamuk itu kan kerjaannya ganggu orang terus. Aduh, di rumah gue banyak banget nyamuk nih. Gue mau tidur, belum juga merem udah digigit nyamuk gue. Baru merem dikit, gue tau nyamuk lewat nguing jadi di kuping gue langsung kaget gue. Mana gue gatal mulu lagi, kaki gue digigitin nyamuk, tangan digigitin nyamuk, gue gak bisa tidur. Masa sih nyamuk ada manfaatnya apa cuma gangguin orang? Nah ternyata
nyamuk yang kita anggap gangguin orang itu ada manfaatnya. Betul manfaatnya nggak punya nyamuk, Bu? Tidak. Ada itu manfaatnya punya nyamuk. Jadi Apa tuh? nyamuk itu manfaatnya dia bermanfaat buat penyerbukan pohon coklat. Nah itu. Jadi kalau kita tuh suka makan coklat tuh, roti coklat ada coklatnya kan enak ya, Bu? Itu inget coklat, inget nyamuk itu. Oh, Jadi ingat coklat nyamuk. jadi membantu dia tuh dalam penyerbukan buah coklat. Nah, jadi kalau kita cuman mikirnya cuman enaknya aja makan coklat. Roti pakai coklat enak. Minuman pakai coklat enak. Permen rasa coklat enak. Nah itu, tapi kita nggak nyadar bahwa nyamuk itu bermanfaat buat tanaman coklat. Nah kalau binatang-binatang itu aja bermanfaat, apalagi kambing bermanfaat itu. Ayam, tiap hari makan ayam. Ayam aja bermanfaat. Ayam bermanfaat. Semua telurnya bermanfaat. Sapi, kambing itu semua bermanfaat itu. Nah kalau binatang-binatang aja itu bisa bermanfaat, masa manusia nggak bisa bermanfaat? Nah jadi manusia itu kadang-kadang tuh cuman bisa nyala-nyalain orang, Bu. Misalnya gini, beli baju, aduh ini baju nih, yang jahit nih bisa kagak sih nih beli baju, bikin baju, masa kancingnya sama warna bajunya enggak matching. Nah jadi itu cuman warnanya beda dikit aja ngeluh, padahal dia sendiri belum bisa bikin baju. Nah beli celana, gue beli celana blue jean nih, gue beli celana blue jean, ini yang bikin celana bisa kagak sini, masa kantongnya kecil banget, kantongnya kurang panjang ini kantongnya nih, mikir kagak sini yang bikin celana nih gak bisa buat HP. Nah padahal itu orang yang begitu tuh, coba dia disuruh bikin celana panjang kagak bisa, boro-boro bisa jahit. Orang beli celana aja suka salah nomor, tapi orang bisanya cuma nyalain doang. Bener nggak, Bu? Ya. Ibu suka nyalain orang itu nggak? Baju nih yang bikinnya kurang ini nih. Kalau menyalahkan dilihat dulu, dikoreksi dulu, jangan asal menyalahkan aja. Bener nggak buat diri kita? Jadi kalau mau menyalahkan orang itu koreksi dulu diri kita. Betul. Kadang-kadang makanya itu, Bu, tadi saya bilang kadang-kadang tuh kita manusia tanpa sadar kadang. Iya kadang-kadang tuh kita bisanya cuma nyalahin orang lain yang padahal itu orang itu nggak salah. Mungkin kalau kantongnya kekecilan, mungkin bagi sebagian orang emang suka celana yang kantongnya agak kecil supaya nggak gombrong, mungkin begitu. Nah orang kan selera beda-beda. Nah maka dari itu kita tuh kalau nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan menghina. Udah nggak bermanfaat, nggak bisa bikin baju, nggak bisa bikin celana, nggak suka nolong orang, nggak bermanfaat, malah nyalahin orang mulu. Nah itu biasanya tuh kadang-kadang tuh yang suka nyalahin itu biasanya majikan, Bu, majikan pembantunya disalah-salahin terus tuh biasanya tuh. Karena dia belum belajar bagaimana cara menghormatin orang. Kadang-kadang pembantunya kalau dia itu diperbudak dengan uang, mentang-mentang uangnya banyak, dia boleh beli sama uang, jadi dia tidak punya harga diri. Nah itu kan kita harus koreksi diri, tapi kadang-kadang kita juga bingung koreksi diri itu maksudnya apa ya? Apa yang mau dikoreksi? Emang Ya, salah apa koreksi? Salah apa enggak ya gitu. Kesalahan kita apa? Oh berarti kalau semuanya kita mau menyalahkan orang tuh kayak, oh ini benar nggak ya buat saya? Oh kalau begitu berarti saya juga dulu begitu ya, gitu. Bu, Ibu kok gambarnya nggak kelihatan di HP, Bu? Nggak kelihatan di kamera itu? Jangan.
Nggak Lagi kelihatan. enak badan, lesu mukanya, jadi nggak bagus mukanya aja. Itu mukanya nggak kelihatan. Nggak usah, itu lagi nggak enak badan, nanti itu nggak bagus, lesu mukanya. Oh lagi nggak enak badan ya? Oh ya udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.